Nih, gini caranya. Ini gak bakal bocor, aman. Dililitin dulu seal tip nih seperti ini. Satu lapis aja ini udah tebal. Dan dijamin gak bakal bocor meskipun tanpa lem. Nah, leman ini harus tempat duduk di bekasnya. Nih seperti ini kita contohkan dulu. Cari bekasnya. Nah, berarti kan sebelah sono nih arahnya. Set. Nah, seperti ini. Kalau tidak seperti ini nanti akan bocor karena ini nanti akan menyesuaikan lagi. Ngepresnya menyesuaikan lagi kalau ini tidak langsung pas di bekasnya. Nah, itu beres. Dan ini di sini ini gak boleh menggunakan lokal juga nih karena ini juga akan berfungsi. Ini ada fungsinya. Jadi kalau ini longgar, seal-sealnya udah longgar, maka di sini pun akan terjadi kebocoran. Nah, alhasil nanti juga bisa overhead dari sini juga nih. Karena sirkulasi dari penampungan tidak berfungsi dengan baik disebabkan dengan tutup radiator yang sudah bocor. Kalau ada overhead pasti nyala di indikator, itu masih ada kegagalan. Antara dari kebocoran atau ada satu hal lain yang tidak berfungsi, pasti di sini akan menyala. Itu tanda-tanda di overhead. Dan di sana ada gadis perawanku. Nah, satu si gemoy. Untuk sebelum pemasangan water pump, kita pastikan dulu di topnya. Ini harus stop dulu magnetnya. Ini harus stop. Posisi sintrik lubangnya menghadap ke atas dan juga ke bawah. Arahnya seperti itu. Dan untuk di water pumpnya, as ini mengarah ke panah ini nih. Arahin ke panah ini, set. Nah gini, jadi ini pasti udah pas dengan cam. Jadi gak ada pemaksaan kalau harus ngetop dulu kesononya, nanti gak terpaksa. Kalau maksa bahaya, ini bisa pecah dan ini pun bisa macet, ini bisa keluar kalau dipaksa. Makanya ini harus tadi dites dulu di awalnya, ini masuk gak ke camnya gitu. Kalau udah seperti itu baru tinggal perakitan. Nah, untuk seal seperti ini, kalau ini sealnya masih bagus, gak usah dikasih lem juga, gak apa-apa. Cuman ini udah kropos nih. Dan belinya pun gak ada, kita gunakan dulu. Oke, kita gunakan dulu seal tip, gak usah terlalu banyak, hanya 2 lapis saja. Oke, seperti ini. Dan tentunya kalau tanpa lem, tanpa oli ini pasti seret. Ini harus dikasih oli dulu. Oke, kasih oli dulu, dan ini arahnya ke depan nih. Oke, sekarang kita pasang. Pemasangannya tidak boleh dipaksakan, dirasa-rasa aja dulu. Ini harus lurus, ini bawah pun lurus dengan baut-bautnya. Nah, karena menggunakan seal tip jadi agak keras. Tuh, begini aja. Kalau yang bagus, begini juga masuk. Tuh. Karena tadi asnya bagian dalamnya agak seret dikit, kita menggunakan tracker gak apa-apa. Atau dengan menggunakan baut. Oke, kita press dengan baut. Nah, tapi harus beriringan ngepresnya. Kanan kiri, jangan menggunakan tenaga yang kuat. Gini aja perlahan nih. Set. Ikutin saja alurnya, gak boleh dipaksakan. Pokoknya kalau asnya tadi di tesnya ringan, pasti ringan. Pas pemasangan ini pun ringan. Tuh. Tanpa menggunakan tenaga yang sangat kuat juga masuk tuh.
berarti kan lurus dan asnya bagus. Oke, ini sudah ngepres. Sini udah rata, atas bawah udah rata, baru kita tes putar dulu ini di magnet. Kita putar tuh, lihat dulu tuh. Nah, udah berputar seperti ini berarti udah ngeplak, ke camnya udah ngeplak tuh. Udah, ini udah berhasil. Tinggal selanjutnya untuk seal ini, karena ini gak dilakukan penggantian karena barangnya pun gak ada, kita gunakan dulu seal tip, tambahin seal tip. Nih, gini caranya. Ini gak bakal bocor, aman. Dililitin dulu seal tip nih, seperti ini. Satu lapis aja, ini udah tebal. Dan dijamin gak bakal bocor, meskipun tanpa lem. Karena ini udah jadi tebal lagi. Kalau masih ragu dengan seal tip, tambahin aja lem, gak apa-apa. Oke, sudah beres dan kering, kita pasang lagi. Daripada menggunakan lokal, lebih baik yang originalnya ditambahin seal tip. Tuh tebal lagi kan, ini gak bakal bocor tanpa lem juga. Kalau ragu kasih aja lem, tapi saya gak kasih lem. Oke, kita pasang. Tuh, ini seal tip, pokoknya semua pakai seal tip dulu. Kalau sealnya udah jelek, pakai seal tip saja. Oke, paskan bareng, ini harus bareng. Set. Oke, ini udah bareng. Nah, set. Nah, bawah juga sudah, selang bawah. Dan sekarang kita bautkan. Mana? Oke, kanan kiri sampai masuk. Biar lurus. Juga boleh nyebelah. Kalau ngebaut juga boleh nyebelah. Kanan kiri. Oke, kanan kiri. Nah, kita udah dirasa semuanya rata, baru kita patenkan. Oke, kita patenkan. Oke, ini kalau seperti ini tidak jamin tidak bakal gagal. Intinya pemasangan water pump gak boleh dipaksakan, harus step-stepnya harus benar. Oke, semua sudah selesai. Dan ini untuk bagian depannya, ini pun jangan lupa, kalau kendor pun ini sama akan bocor karena nanti jaga rata. Sama, ini harus dikencangkan, jangan sampai lupa. Oke, sip, tang dan. Nah, kleman ini harus tempat duduk di bekasnya. Nih seperti ini kita contohkan dulu. Cari bekasnya. Nah, berarti kan sebelah sono nih arahnya. Set. Nah, seperti ini. Kalau tidak seperti ini nanti akan bocor, karena ini nanti akan menyesuaikan lagi. Ngepresnya menyesuaikan lagi kalau ini tidak langsung pas di bekasnya. Jadi ini juga mesti perlu diperhatikan, kayak seperti kleman seperti ini. Gak boleh ngasal juga. Oke, kita sekarang pasang radiatornya. Oke. Baru kita tempatkan posisi snappingnya. Oke. Dan juga bawah. Nah, kalau untuk bagian bawah ini standarnya ke bagian dalam. Ini hadapnya. Ada repot. Nah, bagian dalam sana. Nah, tuh. Pas lagi di bekas-bekasnya. Oke, dan sekarang saatnya kita masukkan air. Tuh selang ini pastikan juga ini tidak boleh mampet nih. Selang apa? Air tambahannya atau air cadangan. Nah, biar nanti sirkulasinya lancar. Kalau mampet gak ada sirkulasi nantinya, dan itu akan terjadi overhead juga kalau tidak, airnya tidak berfungsi, tidak nyirkulasi. Jadi untuk di bagian radiator ini banyak yang harus diperhatikan. Tidak hanya water pumpnya saja, ada termostat,
ada selang-selang dan juga ada tampungannya. Selang-selang tampungan itu perlu diperhatikan. Semua tidak boleh luput dari perhatian. Oke, ketika semuanya selesai, kita pasang airnya. Gunakan coolant, pokoknya harus air radiator, gak boleh air biasa, karena cepet banget karat kalau motor. Untuk radiator motor ini cepet karat kalau menggunakan air biasa. Beda dengan mobil mungkin kualitas bahannya kuat, menggunakan air aqua juga pada aman-aman saja. Tapi kalau untuk di motor ini sangat tidak kuat dan cepat banget berkarat. Kesini sekali kena tampungan. Kalau selang ini lancar, ke sini pasti masuk kalau diisi dari sini, karena di sini ada lubang. Biar dapat memastikan, buat memastikan juga selang penampungannya lancar, isi aja dari sini nih, dan itu akan mengalir ke penampungan. Tuh, dia akan mengalir ke penampungan ke sini. Tuh, makin penuh kan? Satu yang perlu dilihat lagi ketika sudah beres semuanya dan lihat di airnya, air harus anteng seperti ini. Anteng sebelum dinyalakan juga anteng. Berarti sudah tidak ada kebocoran. Kalau misalkan masih ada bocor, meskipun dikit, dia akan turun terus dan pasti ada gelembung dah. Tandanya air masuk. Oke. Tuh. Kalau yang misalnya muncrat-muncrat dari sini ketika dihidupkan, misalkan ketika dihidupkan, berarti ada kebocoran di packing head atau kropos lah disebutnya. Jadi ketendang sama kompresi, maka ini ketika hidup mesinnya ini akan nendang. Buar. Beda lagi dengan berputar terus. Misalkan ketika motor hidup, air ini berputar terus, berarti ini termostatnya ngebuka terus. Jadi seperti diloskan. Kalau ini berputar terus. Berputar terus juga seperti nendang, cuman dia mah nyedot terus gitu tuh. Kalau termostat ngebuka terus, berarti ini termostat nih. Kalau kompresi dia nendang langsung buar ketika digas, karena ketendang kompresi. Ini anteng, berarti kan nggak ada kebocoran, kompresi pun nggak ada kebocoran. Itu mah hanya getaran dari mesin saja. Kalau muncrat-muncrat dikit itu getaran mesin. Beda dengan tendangan dari kompresi, dia akan muncratnya buar gitu muncratnya. Nah, kalau di termostat ini akan terus berputar. Digas atau gak digas dia berputar terus, karena kan nyirkulasi terus. Kalau termostatnya udah error atau kalau sudah ngebuka macet, bisa nutup, bisa ngebuka tuh pas macetnya. Nah, itu beres. Dan di sini ini gak boleh menggunakan lokal juga nih, karena ini juga akan berfungsi. Ini ada fungsinya. Jadi kalau ini longgar, silnya udah longgar, maka di sini pun akan terjadi kebocoran. Nah, alhasil nanti juga bisa overhead dari sini juga nih, karena sirkulasi dari penampungan tidak berfungsi dengan baik, disebabkan dengan tutup radiator yang sudah bocor atau tidak berfungsi seperti ini, tidak bisa membuka dan menutup. Kalau ini kan sama dengan termostat tuh, dia akan ngebuka di saat waktu yang dibutuhkan. Dengan termostat tuh, dia akan membuka dan mengaliri dari sini, muter terus gitu. Saat panas lah, bergantian tuh airnya, bergantian. Jadi gini juga harus diperhatikan, tutupnya juga wajib bagus. Mantap. Oke, pokoknya mau untuk penggantian water pump atau perbaikan radiator, kalau sudah beres pun udah biarkan saja dulu seperti ini, hidupkan dan selalu perhatikan di selang-selang di sini dan di sini. Dan
di bagian-bagian selangnya ada kebocoran enggak, atau di water pumpnya, di pembuangan water pump masih ada kebocoran enggak gitu kan. Kalau misalnya sudah gagal kan pasti masih ada kebocoran, netes gitu. Perhatikan saja. Jadi jangan dulu beres langsung jadi, enggak, harus perhatikan dulu. Semuanya wajib diperhatikan. Udah, biarkan saja, mantap. Oke, dan varionya sudah selesai dan sudah tidak ada kebocoran, jadi sudah dirapihkan saja. Kalau sudah aman dan tidak ada kebocoran, rapihkan dan hasilnya beres. Pokoknya kalau berhasil tidak akan ada overhead, apalagi nyala di indikatornya. Kalau ada overhead pasti nyala di indikator, itu masih ada kegagalan, antara dari kebocoran atau ada satu hal lain yang tidak berfungsi, pasti di sini akan menyala. Itu tanda-tanda di overhead di sistem radiator vario. Oke Pak Metal, beres Pak Metal, mantap, bergaransi Pak Metal. Iya. Pak Metal ngaranna metal, resep musik metal cenah baheulana tah. Jadi ngaranna metal. Tuh. Pokoknya ini motor pangapikna lah, pokoknya nama selama saya perbaiki, pokoknya ini motor pegangan, jadi aman dan selalu terpantau, dan ini masih rapi-rapi saja. Dan di sana ada gadis rawanku, nah satu si gemoy. Oke kan, pokoknya mah cukup sekian video kali ini dari saya tentang bagaimana cara memperbaiki sistem radiator atau memasang water pump menggunakan sealnya yang original dan asnya menggunakan yang lokal. Pokoknya dipadukan tapi harus berhasil, begitu caranya. Harus apik dan insya Allah berhasil, mantap.